Halo, perkenalkan nama saya Madani Setiawan, NPM 214111089, dari kelas manajemen 21 gabungan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Materi yang pertama yaitu visi. Definisi visi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan, apa yang tampak dalam khayal, penglihatan, atau pengamatan, atau kemampuan melihat gambaran atau wawasan masa depan yang diinginkan berdasar penglihatan, pengamatan, perbandingan kondisi yang ada atau keadaan sekarang. Yang kedua yaitu menurut Haji Darwan Raharjo, visi adalah bayangan tentang masa depan organisasi, baik itu perusahaan atau lembaga. Yang ketiga yaitu menurut Bud Nangus, visi adalah sebuah pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, atraktif, suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ada. Selanjutnya yaitu visi yang efektif, antara lain harus memiliki karakteristik seperti yang pertama yaitu imaginable atau dapat dibayangkan, yang kedua yaitu desirable atau menarik, yang ketiga yaitu visible atau realistis dan dapat dicapai, yang keempat yaitu fokus atau jelas, yang kelima yaitu fleksibel atau aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, dan yang keenam yaitu communicable atau mudah dipahami. Pada dasarnya, visi harus dapat menggambarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu menetapkan arah tentang apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar berhasil. Yang kedua yaitu menyatakan kemana organisasi diarahkan, akan menjadi apa, atau untuk berapa lama, atau sampai kapan. Dan yang ketiga yaitu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Meskipun mungkin tidak akan pernah tercapai, tetapi orang-orang dalam organisasi itu tidak akan pernah berhenti untuk mencapainya. Materi yang kedua yaitu misi. Definisi misi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme. Yang kedua yaitu menurut Dr. Sapta Nirwanda, misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan tercapainya visi. Yang ketiga yaitu menurut Edwin A. Luke, misi adalah tindakan strategis untuk meraih visi organisasi. Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh organisasi atau perusahaan adalah dengan mengikuti tahap berikut. Yang pertama yaitu melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. Yang kedua yaitu penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting. Yang ketiga yaitu mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan. Yang keempat yaitu mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata atau frase favorit mereka. Selanjutnya yaitu untuk menjamin bahwa misi yang telah direncanakan merupakan sebuah misi yang baik, maka harus satu, cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan. Yang kedua yaitu cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah. Yang ketiga yaitu fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat yaitu bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Materi yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan perusahaan menyediakan dasar untuk perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Tanpa tujuan dan komunikasi yang efektif, perilaku dalam perusahaan dapat tersesat ke berbagai arah. Secara umum, tujuan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah sasaran usaha yang diupayakan oleh perusahaan untuk dicapai biasanya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah sasaran usaha yang diupayakan oleh perusahaan untuk dicapai dalam kurun 3 atau 5 tahun. Terdapat 8 lingkup utama yang biasanya dijadikan tujuan perusahaan, yaitu yang pertama market standing, yang kedua innovation, yang ketiga productivity, yang keempat result level, yang kelima profitable, yang keenam manager perform and attitude, yang ketujuh yaitu worker performance, dan yang ke-8 social responsibility. Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan tujuan perusahaan adalah yang pertama kekuatan dan sumber daya internal, yang kedua
kekuatan lingkungan eksternal seperti stakeholder. Yang ketiga yaitu nilai dari manajemen tingkat atas. Dan yang keempat yaitu tujuan masa lalu dan pengembangan perusahaan. Nah, yang keempat yaitu strategi. Definisi strategi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Fish dan Robinson, strategi adalah rencana main suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana ia harus bersaing menghadapi lawan dan dengan maksud dan tujuan untuk apa. Yang kedua yaitu menurut Morrissey, strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. Strategi perusahaan merupakan suatu wilayah kajian yang selalu menarik untuk dicermati. Terdapat dua aliran besar yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu strategi utama atau grand strategies, merupakan seperangkat alternatif strategi perusahaan yang secara umum dijadikan patokan dalam menentukan strategi yang akan diambil oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu strategi generik. Baik, cukup sekian penjelasan video saya mengenai visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.